Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam, para peserta kajian akidah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat di rumah Allah Subhanahu berkumpul di ruang Zoom ini dalam kegiatan pengkajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali pengkajian kita dari pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana kita masih berada pada awal-awal pembahasan atau awal-awal bab dari kitab ini, yaitu tentang keutamaan tauhid. Yaitu kita sampai pada halaman yang ke-75. Ya, saya akan membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadik yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Ya, ini hadis sahih ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Ya, dan beliau mensahihkan hadis ini. Ya. eh, ini juga hadis disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Jadi Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan Imam Az-Zahabi menyetujui kesahihan hadis ini yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kesimpulannya, ini hadisnya adalah hadis yang sahih insyaallah. Baik, kita akan menjelaskan ya apa namanya? Menjelaskan tentang hadis ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Kalau kita artikan dulu secara apa namanya? Secara letterlet ya, ada penjelasan sebentar. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, ya seorang sahabat Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, ya Rabbi alimni syai'an, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu. Adkuruka yang aku eh, dengannya aku mengingat kamu dan dengannya aku meminta kepada kamu atau berdoa kepada kamu. Qala qul ya Musa, ya, maka Allah mengatakan, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi, disembah melainkan hanyalah Allah. Qala ya Rabbi, maka Musa pun mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Ya, mengucapkan
kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Qala ya Musa, kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, seandainya 7 lapis langit, wa amirahunna, dan beserta isinya, ghairi, selain aku, wal aradina sab'a fi kifatin, dan 7 lapis bumi fi kifatin, di sebuah timbangan, di sebuah sisi timbangan, wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah di sisi timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit beserta isinya, dan 7 lapis bumi beserta isinya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini. Iya. Ini artinya ya. Namun penjelasannya saya akan jelaskan nanti berdasarkan yang ada dalam kitab ini. Iya. Ikhwatal Islam azakumullah. Iya. Jadi Musa dalam hadis ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bihi. Ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingat kamu, berzikir kepadamu, dan yang dengannya aku meminta atau berdoa kepadamu. Jadi pada penggalan hadis ini, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah dua hal, yaitu zikir kepada Allah, sesuatu yang dengannya dia berzikir kepada Allah. Yang kedua, sesuatu yang dengannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir dan doa. Minta sesuatu tentang zikir dan doa, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini memenuhi permintaan Nabi Musa alaihissalam, yaitu meminta zikir dan meminta doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Musa yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini berisi zikir dan doa sekaligus, ya, zikir dan doa sekaligus. Ya. Kenapa la ilaha illallah ini zikir dan sekaligus sebagai doa? Karena orang yang berzikir kalimat la ilaha illallah, menyebut kalimat la ilaha illallah, maka dia sebenarnya menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang yang berzikir berarti orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan berzikir, maka seseorang itu menginginkan agar dia sampai kepada tempat keselamatan di hari akhirat. Ya, karena salah satu juga wasilah kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan tempat di akhirat itu surga Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kalimat la ilaha illallah itu sudah termasuk di dalamnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berzikir berarti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan zikir itu kita mengharapkan kita mendapatkan ridho Allah, yang kedua kita mendapatkan pahala dan kehidupan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi itu. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau ini sebenarnya bisa berzikir secara umum ya, bukan cuma kalimat la ilaha illallah saja, tapi bisa kita kiaskan pada yang lainnya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu juga kalimat-kalimat zikir yang tatkala kita membaca sebenarnya itu di dalamnya sudah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bermohon dengan zikir itu kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah, ampunan Allah. Yang kedua juga kita berharap mendapatkan pahala dan karunia yang besar di sisinya, yaitu pada hari akhirat, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian apa kata ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Musa la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan Nabi Musa alaihissalam
permohonannya yaitu berupa zikir dan doa, Allah ajarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang berisi zikir dan doa sekaligus di situ. Maka Musa pun mengatakan, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Wahai Tuhanku, semua hambamu ya membaca kalimat ini. Iya, artinya kalimat ini semua hamba-hamba Allah pasti membacanya. Ya siapapun dia sebagai hamba Allah pasti membaca, pasti berzikir dengan kalimat ini. Ya, pasti berdoa dengan kalimat ini. Ya, bukan berarti Nabi Musa merendahkan kalimat ini, tidak. Jadi Nabi Musa tidak merendahkan kalimat ini. Nabi Musa tentu pasti mengetahui tentang keagungan, keutamaan kalimat ini. Ya, cuma Nabi Musa minta kekhususan untuk pribadinya karena Nabi Musa sebagai nabi dan rasul maka dia minta perlakuan khusus begitu ya, meminta sesuatu yang khusus ya, satu yang spesial buat dia. Ya sekali lagi Nabi Musa tidak akan pernah merendahkan kalimat la ilaha illallah, tidak pernah meremehkan ini. Ya, jadi perkataan Nabi Musa ya Tuhanku semua hambamu mengucapkan ini kalimat ini bukan berarti Nabi Musa meremehkan kalimat ini, tidak. Tapi Nabi Musa ingin sesuatu yang plus dari Allah selain kalimat ini. Ya, itu yang diinginkan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, karena Nabi Musa adalah eh, kalimullah, dia adalah hamba yang mana Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung tanpa perantara, ya sehingga dikatakan kalimullah. Ya, yang kedua Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul. Ya, tentu beliau ingin sesuatu yang spesial buat beliau dalam mengingat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, ya ini jawaban Allah ya terhadap kalimat la ilaha illallah itu, ya terhadap kepada Nabi Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina sab'a. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit ya beserta isinya selain Allah, yaitu para malaikatnya tentunya. Jadi yang menempati langit-langit itu yang 7 lapis itu adalah para malaikat ya. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah malaikat. Tentu jumlah malaikat sangat banyak dibandingkan jumlah manusia tentunya ya. Karena apa? Karena langit ini tentunya lebih luas dibandingkan bumi ya. Kita tidak bisa mengukur keluasan daripada langit ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Begitu juga jarak antara satu langit, lapisan satu dengan lapisan yang kedua, lapisan ketiga itu luar biasa jaraknya yang sangat-sangat jauh sekali. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Coba kita perhatikan sini ya. Ya, Allah mengatakan seandainya ya 7 lapis langit itu yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang berlapis-lapis ada 7 lapis dan para penghuninya yaitu para malaikat tentunya ya wal aradina sab'a begitu juga 7 lapis bumi yang sangat luas juga ya kita tidak bisa menghitung berapa keluasan bumi ini dari tingkat satu ke lapisan satu ke lapisan berikutnya dan seterusnya jika semuanya dikumpulkan ya semuanya dikumpulkan ini ya kita tidak tahu ya eh, berapa beratnya ini ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu disimpan di sebuah timbangan ya timbangan itu kan eh, ada 2 sisi ya sisi satu dan sisi yang kedua itu timbangan ya yang sebagaimana kita saksikan timbangan-timbangan yang memiliki 2 sisi ya ya seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta dengan isi-isinya kalau dunia ini isi-isinya ya berarti semuanya ya manusia, ya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, di situ ada benda mati, ada gunung, ada lautan dan seterusnya. Jika semua itu dikumpulkan lalu disimpan di sebuah sisi timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah, bayangkan ya, kalimat la ilaha illallah itu juga disimpan di sebuah sisi timbangan malat bihinna la ilaha illallah maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat ya dibandingkan
7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta dengan isi-isinya. Oh, luar biasa ya. Ini perkataan Allah ya. Allah sampaikan kepada Nabi Musa sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadisnya ini. Ya, jadi ikhwatal Islam azakumullah. Jadi sekali lagi ya, ini jadi kalimat la ilaha illallah ini bukan perkara eh, yang perkara yang ringan ya, ya, tapi perkara yang sangat agung sekali. Ya, coba bayangkan yang begitu beratnya kalimat la ilaha illallah ini. Ya, padahal cuma berapa kata saja ya dia, cuma satu kalimat saja la ilaha illallah, tapi memiliki timbangan yang sangat berat, timbangan yang sangat berat. Ya, ya ini menunjukkan juga bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, atau orang yang komitmen dan konsisten dengan kalimat la ilaha illallah ini, orang yang mengetahui tentang konsekuensi yang menjalankan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah ini, tentu juga lebih berat nanti dalam timbangannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang yang mengucapkan kalimat ini ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya, maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ya tentu bukan cuma sekedar mengucapkan ya, mengetahui tentang konsekuensinya, syarat-syaratnya, hak-haknya, hak-hak kalimat la ilaha illallah, kewajiban-kewajiban dan seterusnya, maka dia tentu lebih berat daripada seandainya ya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta dengan isinya. Ya, jadi bukan karena orangnya ya, tapi karena kalimat tersebut ya, karena kalimat ini adalah sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya kalimat la ilaha illallah inilah kalimat yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kemudian beserta isinya. Kemudian Allah menciptakan namanya manusia dan jin adalah untuk kalimat ini, untuk menegakkan, untuk menjalankan kalimat ini. La ilaha illallah. Ya, jadi itu tidak ada yang berhak diibadahi, di kita penuh agungkan, penuh kecintaan dan pengharapan dan rasa takut, melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitabnya sampai Al-Qur'an itu, sampai rasul yang terakhir adalah untuk ditegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk disebarkan kalimat la ilaha illallah, untuk diamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Yaitu. Jadi ini yang harus kita ketahui bersama ya, tentang keberadaan kita di permukaan bumi ini. Seandainya bukan karena kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia di alam semesta ini. Ya, artinya tidak ada artinya manusia ini hidup di alam semesta ini kalau di bumi ini, maaf ya, di bumi ini kalau manusia itu tidak menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jika manusia tidak menjalankan hak-hak dan kewajiban dari kalimat la ilaha illallah ini, tidak menjalankan konsekuensi syarat-syarat yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah ini. Ya. Jadi ini harus kita pahami bersama. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Jadi sekali lagi ya, di sini kita harus memahami ya sebenar-benarnya begitu tingginya kalimat la ilaha illallah. Ya, begitu tingginya kalimat la ilaha illallah. Ya, baik. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Hadis hasan ini mirip dengan hadis sahih. Ya, kedua-duanya hadis yang diterima. Ya. An Anasin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi beliau, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman,
Ya, ini hadis qudsi ya namanya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la ataitani bi qurabil ardi khataya." Seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi ini, summa laqitani, namun kamu menjumpai aku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh saya akan mendatangimu ya biqurabiha maghfiratan, eh, yaitu mendatangimu dengan memberikan ampunan kepadamu ya sepenuh bumi. Ya, artinya meskipun kita banyak dosa sepenuh bumi, namun kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kita dosa-dosa kita yang sepenuh bumi itu selama kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi eh, artinya mentauhidkan Allah itu ya yaitu betul-betul kita menjalankan kalimat la ilaha illallah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, itu perkara yang sangat urgen sekali. Ya, yang sangat-sangat urgen sekali karena itu menyangkut keselamatan keselamatan kita di akhirat kelak. Seandainya seseorang itu ya seorang mukmin atau seorang muslim itu sudah baik akidahnya, tauhidnya sudah benar, yaitu eh, apa namanya pelaksanaannya terhadap kalimat la ilaha illallah sudah benar, seandainya dia meninggal dunia membawa dosa-dosa itu sepenuh bumi, seandainya ya di hadapan Allah dia menghadap dengan membawa dosa sepenuh bumi, ya maka Allah tetap mengampunkannya selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwat Islam azakumullah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dilahirkan melalui perut ibu kita menjadi orang muslim, orang yang sudah mengucapkan syahadat kalimat la ilaha illallah, tapi bukan berarti kita aman-aman saja, yaitu bagaimana kita mengetahui konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kita baca, ucapkan dengan lisan-lisan kita, tapi bagaimana kita betul-betul membenarkan dalam hati kita dan kita menjalankan ya kewajiban-kewajiban atau hak-hak dari kalimat la ilaha illallah itu apa? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apa atau tidak melakukan kesyirikan. Itu secara ringkasnya tidak melakukan kesyirikan. Ya, maka barulah Allah mengampunkan dosa-dosa kita meskipun sebanyak atau sepenuh bumi. Ya, namun pemahaman terbaliknya di sini adalah namun jika seseorang itu ya dia tidak eh, namun jika seorang muslim ya atau seseorang yang datang kepada Allah itu menyekutukan Allah, maka ya apa namanya dosa-dosanya tentu tidak bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia masih menyekutukan Allah. Jadi yang menjadi perhatian dari kita di sini adalah bagaimana kita membersihkan diri-diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ini dulu. Ini perkara pondasi ya. Ibaratnya kalau kita ingin membuat sebuah bangunan ya yang kokoh, maka kita harus bangun dulu pondasinya. Pondasinya harus kokoh, harus kuat. Kalau pondasi yang tidak kokoh atau yang tidak kuat, maka bangunan itu akan runtuh. Ya, sama juga dalam beragama ini, maka ya kita harus perhatikan dulu pondasi kita yaitu akidah, tauhid kita. Jangan sampai akidah ini kita rusak, jangan sampai akidah kita ini menyimpang, jangan sampai kita masih berbuat kesyirikan kepada Allah, masih menyekutukan Allah, maka ibaratnya mau kita membangun sebuah bangunan tanpa membuat pondasi yang kokoh. Ya, artinya bagaimana kebaikan kita bisa diterima. Ya, meskipun amal soleh yang kita kerjakan itu sebanyak sebanyak apa namanya sepenuh bumi, tetapi kita menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan menerima segala kebaikan-kebaikan kita. Bahkan Allah menghapus segala kebaikan-kebaikan kita. Bahkan Allah pun
memberikan siksaannya atau hukumannya ya bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan ikhwatal Islam azakumullah ya terkait tentang masalah ini. Baik, kemudian saya lanjutkan ya eh, dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan ya, kalau tidak salah ada berapa hadis ya, 3 hadis ya, atau 4 hadis itu ya. Silakan dibuka bukunya yang sudah kami share sebelumnya. Itu ada beberapa hadis yang sudah kami bacakan ya. Dari beberapa hadis itu ada pelajaran-pelajaran ya yang bisa kita petik dari hadis-hadis tersebut. Yang pertama, ya luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, luasnya ya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam hadis yang sudah pernah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Ya, meskipun amalannya sedikit, selama dia betul-betul akidahnya benar, tauhidnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan adalah kasratu sawabit tauhid indallah. Ya, begitu banyaknya ya ganjaran tauhid, pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentauhidkan Allah ini itu memiliki ganjaran yang sangat besar, yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya yang tadi hadis yang tadi kita bacakan, Nabi bersabda, "Malat bihinna la ilaha illallah." Maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada timbangan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta dengan isinya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang bisa kita petik daripada hadis-hadis yang kami sebutkan adalah takfiruhu ma'adzalika dzunub. Ya, jadi di samping eh, ya di samping begitu banyaknya ganjaran-ganjaran pahala yang diberikan kepada orang yang benar tauhidnya, yang lurus tauhidnya, yang baik akidahnya, maka Allah juga pun mengampunkan dosa-dosa. Ya, jadi dosa-dosa diampunkan lalu diberikan lagi bonus yaitu apa? Pahala-pahala, ganjaran-ganjaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang benar tauhidnya, yang lurus akidahnya, yaitu dalam hadis yang tadi yang sudah kita bacakan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka sungguh aku, kata Allah, mendatangi kamu dengan mengampunkan dosa-dosa meskipun sebanyak atau sepenuh bumi. Luar biasa ya. Ini keutamaannya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ya, tentu kita sebagai manusia pasti namanya berbuat dosa dan kesalahan. Itu sudah sunnatullah ya. Manusia itu siapapun dia, yang namanya manusia pasti berbuat salah dan dosa. Namun kesyirikan ini jangan sampai kita lakukan. Ya. Namun kesyirikan jangan sampai kita melakukannya. Segera kita bertobat. Seandainya kita berbuat kesyirikan, seandainya ya, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita eh, harus mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebagai modal kita ya, agar kita bisa mendapatkan keselamatan nanti di hari akhirat. Nauzubillah min zalik, kalau kita berbuat kesyirikan maka seluruh amal kebaikan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat yang kita bisa petik daripada hadis-hadis yang sudah kami bacakan adalah yaitu tentang tafsiran ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am. Ya, tafsiran ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am yang sudah kami bahas sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
alladzina amanu wa lam yulbisu imanahum bizulmin. Ya, wa lam yulbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman. Ya, apa yang dimaksud dengan kezoliman? Maka tafsirannya di sini adalah kezoliman. Yang dimaksud dengan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman adalah kezoliman itu yang dimaksud kezoliman di sini adalah kesyirikan, syirik yaitu perbuatan syirik. Ya, jadi perbuat orang-orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan itu dia. Jadi tidak boleh adanya percampuran antara iman dan syirik. Iman itu bertentangan dengan syirik. Ya, jadi kalau orang yang mengaku beriman harus membersihkan segala bentuk kesyirikan dalam dirinya. Ya, kenapa di sini kezoliman adalah kesyirikan tafsirannya? Karena itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nabi bersabda, alam tasma'u qawla rajul salih inna syirka la zulmun azim. Tidakkah kalian tidakkah kalian mendengarkan perkataan seorang hamba yang soleh yaitu Luqmanul Hakim kepada anaknya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi kezaliman itu banyak ya macam-macamnya, jenis-jenisnya sudah kami sampaikan sebelumnya. Tapi kezaliman yang sangat besar adalah menyekutukan Allah atau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya. Jadi jelas sini tafsiran ayat dalam surah Al-An'am yang dimaksud dengan kezaliman adalah kesyirikan. Yang kelima, yang kita bisa petik daripada penjelasan hadis yang kita bacakan adalah yaitu hendaklah kita merenungi ya 5 hal yang terdapat dalam hadis Ubadah. Ya, 5 perkara yang terdapat dalam hadis Ubadah. Yang pertama yang kedua adalah syahadatan, yaitu 2 kalimat syahadat. Yaitu kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammad Rasulullah. Ini yang harus kita renungi, harus kita pahami baik-baik apa itu 2 kalimat syahadat yang sudah kita pelajari bahas di hadis Ubadah bin Samit. Ya, silakan buka rekaman kami yang sudah kami kirimkan rekamannya tentang hadis Ubadah bin Samit. Yang kedua, yang ketiga maaf ya, poin yang ketiga yang perlu kita renungi dalam hadis Ubadah bin Samit bahwasanya Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Maksudnya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kalimatnya, yaitu kalimat kun fayakun yang Allah sampaikan kepada Maryam dan ruh itu Allah ciptakan dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya dalam hadis Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi Isa itu bukanlah Tuhan, bukanlah anak Tuhan, tetapi Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Yang keempat, ya, yang ketiga perlu renungi dalam hadis Ubadah, bahwasanya al-jannah haq, bahwasanya surga itu benar. Annan nara haq, begitu juga neraka adalah benar adanya. Ya, jadi jangan ada lagi keraguan di dalam hati kita tentang keberadaan surga dan neraka. Itu semuanya benar. Ini 5 poin ya yang terdapat dalam hadis Ubadah bin Samit. Silakan kita renungi baik. Kemudian yang keenam, ya, apabila kita mengumpulkan antara hadis ya Ubadah bin Samit, hadis Utsman dan hadis Abi Sa'id dan hadis Anas bin Malik, maka telah jelas bagi kita bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah ya. Maka telah jelas bagi kita tentang makna la ilaha illallah dan telah jelas kesalahan orang-orang yang keliru dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu harus ya kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan cuma sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita
bagaimana kalimat la ilaha illallah membawa kita seseorang untuk beramal soleh, itu maksudnya. Jangan sampai kita cuma sekedar yang penting saya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang penting saya sudah apa namanya ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi tidak mau beramal soleh juga salah juga. Ya, tidak mau artinya tidak menjalankan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah itu juga salah. Jadi bukan cuma sekedar diucapkan, bukan cuma sekedar diyakini, tapi bagaimana ada pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap hak-hak dari kalimat la ilaha illallah, yaitu apa? Itu kita menjalankan syariat Allah. Yang kedua adalah kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya at-tanbih li syarti fi hadis Utsman, yaitu adanya ya, yang perlu diperhatikan adalah syarat yang terdapat dalam hadis Utsman. Ya, apa syaratnya yang terdapat dalam hadis Utsman? Yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan cuma sekedar mengucapkan dengan lisan. Ya, itu maksudnya mencari ridho Allah, mencari wajah Allah, itu bukan berarti sekedar mengucapkan dengan lisan. Karena orang-orang munafik juga mengucapkan dengan lisan. Tapi orang munafik itu dia membenci dalam hatinya terhadap kalimat la ilaha illallah, meskipun diucapkan dengan lisannya. Yang kedua, orang-orang munafik tidak menjalankan kalimat la ilaha illallah dalam perbuatannya. Itu ya, itu yang perlu diperhatikan tentang syarat kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Utsman, yaitu bukan cuma sekedar diucapkan dengan lisan, tetapi bagaimana kita benarkan dalam hati dan kita jalankan dengan perbuatan-perbuatan kita. Yang kedelapan, ya, kaunul anbiya, ya. Jadi orang-orang munafik itu imannya tidak sah, ya, tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan Allah. Karena apa? Karena cuma sekedar pengucapan dengan lisan saja. Tidak ada pembenaran dalam hati dan juga tidak menjalankan dengan anggota tubuh mereka. Ya, eh, ya, 1 menit lagi ya. Yang kedelapan, qaulul anbiya yahtajuna ila tanbi ala fadlillah ilaha illallah wa ghairuhum min babin aula. Jika sekiranya para nabi saja butuh untuk artinya apa? Mengenal daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, meskipun sebenarnya mereka sudah tahu para nabi tentang kalimat la ilaha illallah, tapi Allah ingatkan lagi tentang keutamaan keagungan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana Allah ingatkan kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, yang mana Allah mengatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah jika sekiranya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya, maka lebih berat. Ini Allah mengingatkan kembali kepada Nabi Musa. Artinya adalah kita pun juga perlu diingatkan tentang perkara ini. Ya, jika sekiranya Nabi saya diingatkan, apalagi kita, ya, kita juga perlu mendapatkan peringatan, ya, tentang keutamaan, keagungan, ya, kalimat la ilaha illallah ini. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatal Islam azakumullah, terkait tentang dua hadis dan apa namanya beberapa poin-poin yang kita bisa petik dari hadis-hadis yang sudah kita baca dalam pembahasan tentang sub pembahasan, yaitu tentang keutamaan tauhid, bahwasanya dia memiliki artinya anugerah yang sangat besar dari Allah, artinya memiliki artinya dengannya kita mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya, yang kedua dapat menghapuskan dosa-dosa meskipun sebanyak bumi, sepenuh bumi, selama kita betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi tauhid ini bukan lagi sekedar diucapkan, ya, tapi bagaimana kita benarkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Adapun poin-poin selanjutnya ke-9, ke-10, ya, 11 dan seterusnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pekan depan. Ya, sekarang kami buka sesi tanya jawab, ya, ada sekitar 20 menit ke depan sampai jam 9 kajian kita ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, silakan. Bisa langsung atau lewat room chat juga diperbolehkan. Ya, silakan. Ya, silakan.
Ada yang bertanya? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung. Ini masih panjang ya. Poin-poinnya ini masih panjang ya. Masih panjang poin-poinnya ini. Insya Allah kita akan jelaskan pada apa namanya pada pertemuan eh, berikutnya Insya Allah. Ya. Oh, tidak apa-apa. Saya lanjutkan saja ya. Tidak apa. Ya. Kita selesaikan saja ini. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya. Kemudian yang kesembilan, yang poin yang kita bisa petik dari pelajaran dari hadis-hadis yang sudah kita lewati itu adalah di sini eh, kita diingatkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu sangat berat sekali dibandingkan dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang tadi hadis yang kita baca tadi ya, seandainya ditimbang kalimat la ilaha illallah itu di sebuah sisi timbangan lalu diletakkan di sisi timbangan yang lainnya adalah semua makhluknya, yaitu karena tujuh lapis langit itu serta malaikat-malaikatnya yang tidak terhitung jumlahnya, yang sangat besar sekali, yang sangat banyak sekali. Begitu juga dengan manusia, hewan-hewan, dan semuanya itu juga tujuh lapis bumi juga yang sangat berat sekali itu, yang tidak bisa kita ukur beratnya, besarnya, luas, dan seterusnya, itu disimpan di sebuah sisi timbangan, maka kalimat la ilaha illallah sangatlah berat. Luar biasa ya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ya. Namun ada sebagian orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi timbangannya justru tidak berat. Ya ini yang menjadi perenungan bagi kita. Kenapa demikian? Karena boleh jadi dia hanya sekedar mengucapkan saja kalimat la ilaha illallah tapi tidak membenarkannya sebagaimana orang-orang munafik, atau dia tidak melaksanakan konsekuensi atau syarat-syarat atau hak-hak daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ini memiliki hak-hak. Itu apa? Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua kita harus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi sebenarnya mestinya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya, dengan keimanan yang benar, dengan pelaksanaan syariat yang benar, ya, tidak menyekutukan Allah dalam perbuatannya, dalam ibadah kepada Allah, maka insya Allah di hari akhirat dia akan mendapati timbangan yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ke-10 adalah eh, bahwasanya hadis yang kita bacakan tadi itu benar menunjukkan bahwasanya eh, bumi itu ada tujuh lapis langit sebagaimana tujuh bumi itu ada tujuh lapis sebagaimana langit. Ya, jadi ini harus kita yakini seyakin-yakinnya karena Allah Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, "Qul man rabbus samawati sab'a." Katakanlah siapalah Tuhan yang memiliki tujuh lapis langit. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, bahwasanya langit itu memiliki tujuh lapis sebagaimana hadis tadi. Begitu juga bumi juga sama dengan langit, yaitu memiliki tujuh lapis. Tapi tentu yang lebih berat lagi adalah langit. Ya, yang lebih luas lagi adalah langit, yang lebih tinggi lagi adalah langit dibandingkan bumi. Tapi dari segi jumlah lapisan sama-sama tujuh. Tapi dari sisi bagaimana bentuknya, keluasannya, keindahannya dan seterusnya itu tentu langit yang lebih indah daripada bumi, bahwasanya langit yang lebih tinggi daripada bumi, langit yang lebih luas daripada bumi,
itu sudah tentu langit lebih luas. Tapi kalau dari sisi apa namanya lapisannya sama-sama memiliki 7 lapisan. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Jadi sekali lagi jadi bumi itu ada 7 lapis ya, 7 lapis bumi ya, 7 lapis bumi. Ya, kalau kita katakan bolehlah kita katakan sekarang kita ini berada di lapis yang pertama. Ya, kita berada sekarang di lapis yang pertama, ada lapis yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Hanya Allah yang lebih tahu berapa jaraknya antara lapis pertama sampai lapis ketujuh. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang ke-11, yang kita bisa petik dari hadis-hadis yang sudah kami bacakan, bahwasanya langit itu memiliki penghuni-penghuni ya. Ya, jadi kita harus yakin. Jadi langit itu ada penghuni-penghuninya, penghuni langit. Siapakah itu? Yaitu para malaikat. Jika sekiranya bumi ini yang menghuni adalah manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, maka yang apa namanya yang mendiami langit ini adalah para malaikat. Ya sebagaimana yang sudah disebutkan tadi dalam hadis yang sudah kita baca. Kemudian yang ke-12, isbatus sifat ya. Kita perlu menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mesti menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca, yaitu mencari dengannya wajah Allah. Tapi di sini Nabi menetapkan wajah Allah, ya, wajah Allah, wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi menetapkan wajah bagi Allah ya, betul Allah memiliki wajah, tetapi sekali lagi wajah Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama sedikit pun dengan wajahnya manusia, wajahnya hewan-hewan dan seterusnya, atau seluruh makhluk tidak akan sama. Tapi Allah itu memiliki wajah, sebagaimana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Ya, Allah itu zat ya yang tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Namun Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sekali lagi, dalam ayat ini kata ulama ada penetapan dan peniadaan. Penetapan bahwasanya Allah itu memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan, namun peniadaan yang maksudnya Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Artinya pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Ini harus kita pahami dalam pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita membayangkan wah bagaimana bentuk wajahnya Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana dari apa yang terbuat. Itu hal-hal yang perkara yang gaib yang Allah dan Nabi tidak pernah terangkan. Yang penting Allah dan Nabi hanya mengisbatkan, menetapkan ada wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini. Tapi bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana sifat-sifatnya itu Allah alam bisawab, hanya Allah yang lebih tahu karena Allah tidak pernah menerangkannya dan Nabi tidak pernah juga menerangkannya. Hanya kita diperintahkan untuk mengimaninya, meyakininya. Kemudian yang ke-13 ya, bahwasanya yang dimaksud dengan Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya seraya mencari wajah Allah, yaitu maksudnya adalah yaitu dengan meninggalkan kesyirikan. Ya, mencari dengannya wajah Allah atau meninggalkan kesyirikan. Ya, itu artinya. Artinya kalau seseorang itu masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak meninggalkan kesyirikan, maka Allah tidak mengharamkan dia dari neraka. Artinya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Artinya kalimat la ilaha illallah itu tidak ada manfaat baginya karena apa? Karena dia masih berbuat kesyirikan. Itu yang maksud. Ya, jelas ini? Ya, jadi sekali lagi ya jangan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan, tetapi bagaimana kita ya betul-betul meyakininya, mengucapkannya dan mengamalkannya, yaitu tidak mengerjakan segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang ke-14 ya yang kita petik daripada pelajaran dari hadis ini adalah yaitu kita memperhatikan yaitu adanya penggabungan ya yaitu
Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya keduanya adalah hamba dan rasulnya. Ini sebagaimana pada hadis Ubadah bin Samit ya, yang sudah kami jelaskan itu, bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, begitu juga Nabi Isa alaihissalam hamba dan rasulnya. Jadi kedua-duanya adalah hamba dan rasulnya. Ya, Nabi Isa bukanlah Tuhan, bukan anak Tuhan, namun dia adalah hamba dan rasul. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, dia adalah bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah hamba dan rasulnya. Ya, ya. Kemudian yang ke-15 yang kita bisa petik daripada hadis ini adalah mengetahui kekhususan Isa alaihissalam, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah kalimat Allah. Maksudnya kalimat Allah itu, bosnya Nabi Isa itu ada dengan kalimat kun fayakun, tanpa ada proses, karena Maryam ini kan tidak memiliki suami ya. Ada artinya Nabi Isa itu ada dengan spontanitas ya, tiba-tiba ada, artinya tiba-tiba langsung hamil ini Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam. Beda dengan kita, eh, beda dengan manusia yang lainnya, yaitu manusia itu bisa lahir karena ada pertemuan antara seorang ibu dan bapak, suami istri, maka lahirlah anak. Tapi Nabi Isa ini lahir tanpa bapak. Ya, Allah juga mengatakan kun, ya, jadi maka terjadilah. Maka langsung seketika Maryam itu hamil dengan kalimat Allah kun. Itu menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan kekhususan Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nabi kita Muhammad SAW sama dengan seperti kita. Nabi Muhammad memiliki bapak dan ibu. Pertemuan daripada keduanya, bapak ibu Nabi Muhammad, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Isa alaihissalam tidak ada pertemuan Maryam dengan seorang laki-laki, tidak ada. Ya, tapi Isa ada dengan tanpa bapak, ya, hanya Allah langsung mengatakan kun, maka terjadilah, maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, yang ke-16, Nabi Isa alaihissalam, kita harus mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh. Ruh ya, bukan ruhnya Allah ya, bukan Allah yang mengutus ruhnya, bukan ya, tetapi bukan Allah yang apa namanya, bukan ruhnya Allah yang Allah berikan, tapi Allah menciptakan ruh, lalu Allah sampaikan kepada malaikat Jibril untuk ditiupkan ke rahim Maryam alaihissalam. Ini harus kita pahami ya, bukan Allah yang apa namanya, yang memiliki ruh, lalu Allah berikan ruhnya kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah yang menciptakan ruh, sebagaimana Allah menciptakan ruh-ruh yang lainnya, lalu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh tersebut ke dalam rahim daripada Maryam. Yang ke-17 adalah kita harus mengetahui keutamaan iman terhadap surga dan neraka. Ya, jadi itu juga ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan, ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus apa namanya? Maka kita harus mengimani bahwasanya surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Baru itu salah satu syarat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seseorang tidak mengimani adanya surga dan neraka, ya seperti orang-orang ateis ya, orang-orang ateis itu adalah orang-orang yang tidak beragama, yang tidak meyakini adanya hari akhirat, yang tidak meyakini adanya surga dan neraka, maka mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-18 ya, yaitu kita mesti mengetahui eh, makna daripada apapun amal yang dia kerjakan. Ya, apapun amal soleh yang dikerjakan walaupun sedikit, ya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah akan masukkannya ke dalam surga. Ya, atau amal keburukan yang dia kerjakan meskipun banyak, ya, selama amal keburukannya itu tidak menghilangkan kalimat la ilaha illallah, atau tidak merusak kalimat la ilaha illallah, atau tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah, maka ya, maka seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa yang
dia lakukan itu banyak. Tapi syaratnya bukan dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya, itu dosa kesyirikan itu maksudnya. Selama dia tidak melakukan dosa kesyirikan atau dosa-dosa kekafiran yang membuat akidahnya hilang, maka selama itu tidak ada, meskipun banyak dosanya tetap dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir adalah yang ke-19, maaf, belum, yaitu kita mengetahui bahwasanya timbangan itu pada hari akhirat itu memiliki dua sisi ya. Kita harus ketahui bahwasanya timbangan pada hari akhir itu ada dua sisi. Ada dua sisi, tapi kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya, bagaimana sifatnya, terbuat dari apa, dan seterusnya. Kita tidak mengetahui. Kita hanya bisa mengimani sebagaimana dalam hadis itu. Ya, dalam hadis yang sudah kita baca. Timbangan itu ada dua sisi. Bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya, dan seterusnya, bagaimana hakikatnya itu hanya Allah yang lebih tahu. Yang terakhir adalah 20, ya, pelajaran yang kita bisa petik. Yang kedua adalah kita mesti mengetahui bahwasanya ada wajah Allah Subhanahu wa taala, ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah Allah ini merupakan salah satu sifat, ya, sifat zat khabariyah yang Allah Subhanahu wa taala yang mana Nabi sebutkan di sini, ya. Sifat, dan sifat itu bukanlah makhluk. Ya, dia merupakan sifat, sama Allah memiliki sifat mendengar, sifat melihat, sifat ilmu, Allah memiliki sifat berbicara dan seterusnya. Ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi ini perkara gaib yang mana kita tidak mengetahui bagaimana bentuk wajahnya Allah, bagaimana hakikatnya, bagaimana dan seterusnya. Sekali lagi tidak akan sama wajah Allah dengan wajahnya makhluknya. Ya, sebagaimana wajahnya manusia berbeda dengan wajahnya hewan, begitu juga dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala akan pasti berbeda dengan wajah-wajahnya seluruh makhluk. Tapi sekali lagi itu biasanya Allah itu memiliki wajah, tetapi sekali lagi tidak akan sama dengan wajah-wajah daripada manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Di sini Allah menetapkan, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi begitu, ya. Itu dalam sebagaimana kita meyakini bahwasanya Allah kan memiliki zat, ya. Ya. Semua orang sepakat bahwasanya Allah itu ada zatnya, ya. Artinya orang-orang muslim semua sepakat bahwasanya Allah itu memiliki zat. Tapi zatnya Allah pasti berbeda kan dengan zat-zat makhluknya kan? Iya. Sama saja seperti zatnya manusia kan berbeda dengan zatnya hewan dan tumbuh-tumbuhan dan benda-benda mati, ya. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti berbeda zatnya Allah dengan zat makhluknya, tapi Allah itu memiliki zat. Sama juga dengan ini, dengan wajah Allah memiliki wajah, ya, tetapi wajah Allah pasti beda dengan wajah-wajah yang manusia. Maka jangan kita menyamakan dengan wajah-wajah makhluknya atau manusia misalnya. Jangan juga kita menanyakan bagaimana bagaimana bentuknya seperti apa permisalannya. Allah alam bisawab. Allah tidak pernah menjelaskannya dan Nabi juga tidak pernah menjelaskannya. Kewajiban kita hanyalah beriman bahwasanya Allah itu memiliki zat yang memiliki juga sifat-sifat yang tentu zat dan sifat-sifat Allah berbeda dengan zat dan sifat-sifat makhluknya. Demikian, ya, ikhwatal Islam azakumullah, selesai pembahasan kita, ya, tentang pembahasan di bab tentang keutamaan tauhid. Insyaallah pekan depan kita masuki pembahasan man haqqaqat tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid yang sebenar-benarnya maka dimasukkan ke dalam surga, akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Insya Allah kita akan bahas nanti, insya Allah di pekan ke depan. Baiklah, karena waktu sudah jam 9, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an kepada para peserta. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, akidah yang benar, agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun barangkali amalan-amalan kita tidak sebandingnya, tetapi selama kita mentauhidkan Allah, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak wa jazakumullahu khairan yang sudah berpartisipasi 1 jam ini, ya, untuk sama-sama kita mengkaji kajian tauhid. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan beliau.
Baiklah, insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan share rekamannya di grup-grup yang ada insya Allah. Dan juga kami sampaikan bahwasanya sebentar malam, jam 9 malam sampai jam 10, kami punya kajian fikih rutin insya Allah. Tolong yang ada waktu kesempatan bisa hadir dalam kajian fikih bersama kami insya Allah. Demikianlah kami tutup dan kami undur diri dari Zoom ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.